Now singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Agustina dari 11 IPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kerjasama ekonomi internasional pada bab 9. Baiklah, kita masuki saja kepada poin yang A, yaitu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain atau beberapa negara lain sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang menguntungkan di bidang ekonomi. Kita masuki saja kepada poin B, yaitu manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor dan impor yang meningkatkan devisa negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok unit produksi. Yang keempat, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Kita masuki saja kepada poin yang C, yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara seperti kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu, contohnya ASEAN dan APEC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi bersifat internasional seperti ILO dan IMF. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar-regional adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih lembaga ekonomi regional, contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha adalah kerjasama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Kita masuki saja kepada poin-poin D, yaitu lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN, merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua ada APEC, dibentuk pada tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga ada APO, adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas di negara Asia. Yang keempat ada Bank Dunia yang bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha dalam bidang pertanian, industri, dan jalan. Yang kelima ada Uni Eropa, dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antara negara Eropa. Yang keenam ada ITO, yaitu bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Yang ketujuh ada ILO yang bertujuan untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja. Yang ke-8 ada OPEC, yaitu adalah organisasi negara pengekspor minyak. Yang ke-9 ada IMF, memiliki tujuan memberikan kredit kepada negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. Yang ke-10 ada Liga Arab, yang didirikan pada tanggal 10 Mei 1950 yang beranggotakan negara Mesir, Syria, Irak, Saudi Arabia. Yang ke-11 ada ADB, yaitu bertujuan untuk meminjamkan dan memberikan bantuan teknik kepada negara yang sedang membangun. Yang ke-12 ada NAFTA yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota dan mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ke-13 ada IDB, yaitu bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota. Yang ke-14 ada IDA, yaitu Badan Pembangunan Nasional Internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Yang ke-15 ada IFC, adalah bagian dari Bank Dunia yang membantu menyalurkan privat
Foreign Investment ke negara sedang berkembang. Yang ke-16 ada ICSID, yaitu memberi jasa pada penanaman modal. Yang ke-17 ada UNDP, yaitu Badan dari Bank Dunia yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara berkembang. Yang ke-18 ada ECOSOC, yaitu merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak manusia. Yang ke-19 ada Economic Commission for Asia and the Far East untuk mengembangkan negara Asia Timur juga di bidang ekonomi dan sosial. Yang ke-20 ada WTO, merupakan organisasi perdagangan dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.